Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah musalla al-mustaqim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari yang semoga Allah berkahi ini, sejenak kita duduk untuk mendengarkan beberapa ayat, beberapa hadis. Semoga dengan apa yang akan kita dengar nantinya akan menambah wawasan keislaman kita dan menambah kualitas ibadah kita dalam rangka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkumpulnya kita di mushola yang kita cintai ini termasuk ke dalam bagian dari apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, di mana mereka saling mengajarkan, membaca Al-Quran, saling bertadarus, membahas ilmu-ilmu, kecuali akan mendapatkan 4 hal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, ketenteraman akan meliputi mereka. Yang kedua, wa ghasyiyatuhum rahmah, rahmat Allah akan menaungi mereka. Wa hafathumul malaikah, yang ketiga, malaikat-malaikat akan menaungi dengan sayap-sayap mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan sebut-sebut nama mereka di sisinya. Makanya keutamaan yang sangat besar sekali dari kita melakukan majelis ilmu atau menghadiri kajian majelis ilmu. Banyak sekali keutamaan yang Rasulullah SAW berikan bagi siapapun yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan semoga kita mendapatkan apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita mesti kenalan ya. Terus saya kenalan dikit Pak ya. Ya, agak santai Pak. Saya Zubair Al-Maidani. Tinggal saya di dekat sini Pak. Di perumahan Villa Sawangan Asri. Ada perumahan BRI ya. Maju lagi dikit ada lapangan voli, nah itu masuk ke dalam. Dekat tetangga desa. Saya juga agak lama baru pindah ke sini, lebih kurang hampir 2 tahun. Baik, segitu aja lah perkenalannya, singkat sekali memang.
Ntar kita ngobrolnya offline saja. Baik, tema kita pada pertemuan sore hari ini cukup menarik ya, dan cukup penting juga untuk kita bahas. Karena ini sering dibahas, tapi sangat berat untuk diamalkan. Ini berat, Pak. Ya, temanya mungkin jamaah sudah mengetahuinya. Karena ikhlas tak terucap dan sabar pun tak berujung. Ini berat, Pak. Sangat berat untuk kita aplikasikan di zaman kita. Karena ikhlas tak terucap dan sabar tak berujung. Sekarang orang mau meluruskan keikhlasan, meluruskan niat untuk mendapatkan keikhlasan itu sangat sulit. Di tengah kamera di mana-mana, mau beramal jumpa dulu. Tolong disebutkan nominal sedekah saya, atau ada pengumuman di masjid atau musola pengumuman. Biasanya orang-orang yang hatinya atau keikhlasannya bermasalah itu akan nggak nerima jika DKM nulis hamba Allah memberikan infak atau donasi sekian juta misalnya. Dia hatinya gerah, kok nggak tertulis nama saya di situ. Nah, ini gelagat keikhlasan kita dipertanyakan. Dan ikhlas itu sekali lagi sangat susah dan sangat berat. Saking susahnya, ada sebuah athar dari Imam Ahmad bin Hanbal, kalau saya nggak salah. Beliau pernah berkata, seandainya satu sujud yang aku lakukan selama aku hidup di dunia itu Allah terima, niscaya itu sudah menjadi peganganku bahwa aku bagian dari penghuni surga. Tapi pada kenyataannya kan kita nggak tahu ibadah mana yang Allah terima dari sekian banyak, sekian juta mungkin ya sujud yang pernah hadirin lakukan. Kita jangan terlalu pede juga, jangan terlalu yakin bahwa yang kita lakukan itu pasti Allah terima, belum tentu. Makanya dalam ibadah itu ada 3 rukun yang harus dimiliki seseorang ketika melakukannya. Dengan memiliki 3 rukun ini, insya Allah ibadahnya itu berkualitas, mendapatkan value yang baik, berharga. Yang pertama, seseorang yang beribadah dia harus memiliki yang namanya khauf, perasaan takut. Takut jangan-jangan ibadah yang dia lakukan ini tidak Allah terima. Yang pertama. Yang kedua, dia harus cinta, mencintai ibadah tersebut bahwa Allah yang memerintahkannya, bukan sekedar rutinitas yang biasa dia lakukan selama berhari-hari, ya selama dia hidup. Dan ini berat. Banyak sekali di antara kita yang mengerjakan ibadah, sebut saja sholat 5 waktu, itu karena rutinitas, bukan berangkat dari kecintaan atas apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Karena kalau kita merunut lagi nih Pak ya, konsekuensi dari la ilaha illallah, sebelum kita ke pembahasan, konsekuensi dari la ilaha illallah itu ada 7. Di antara konsekuensi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah adalah mencintai. Cinta terhadap kalimat tersebut, mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut, dan mencintai siapapun yang berloyalitas kepada kalimat tersebut. Sehingga turunannya kalau kita tidak memiliki kecintaan dalam la ilaha illallah, maka ibadah yang dilakukan seseorang akan terhitung sebagai rutinitas, bukan dihitung sebagai ibadah karena dia tidak memiliki kecintaan. Ini rukun kedua. Dan konsekuensi dari 7 la ilaha illallah yang para ulama sebutkan. Kalau kita sebutkan singkat, ada 7 konsekuensi la ilaha illallah. Yang pertama, mengilmuinya. Yang kedua, meyakininya. Yang ketiga, mentaatinya. Yang keempat, tunduk. Yang kelima, mencintainya. Yang keenam, apa? Ada yang ingat? Tahu saya kasih atau dikasih hadiah sama panitia? Ada hadiah? Coba.
Ada, sekolah ada yang umroh. Ya orang sendiri. Nggak jadi ya. Yang keenam adalah mencintai, tadi sudah ya. Ilmu, yakin, jujur, taat, patuh, cinta, tunduk. Oh tadi jujur ya. Ya lebih kurang itulah 7. Nah, sementara rukun ibadah yang kedua mencintai, sehingga ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya dihitung sebagai rutinitas. Jam 12 sholat zuhur, atau jam 12 kurang sholat zuhur. Sudah saya sholat zuhur. Jam 3 kurang sekarang sholat asar. Sudah. Dia melakukan ibadah itu tidak berangkat dari kecintaan. Sehingga banyak sekali orang-orang yang melakukan sholat tetapi maksiat jalan terus, ya STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Kenapa? Karena sholatnya tidak memiliki ruh, hanya sekedar gerakan dan bacaan kosong belaka. Tapi dia nggak paham apa yang dia lakukan. Makanya ketika Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu, sholat yang benar itu pasti akan mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, ketika ada orang Muslim misalnya melakukan sesuatu kesalahan, korupsi atau apalah, ini orang-orang yang jahat atau orang-orang yang memang tendensius terhadap Islam akan menciderai keislaman atau Islamnya. Tengok tuh pelakunya Muslim, koruptor berapa triliun. Islam itu nggak salah, yang salah itu orangnya. Kenapa yang orangnya salah? Karena tidak mengaplikasikan Islam sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Padahal Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian kepada Islam secara menyeluruh, enggak yang enak-enak aja diambil. Nah ini yang kedua, mencintai atau ya dalam ibadah itu kita harus ada unsur cinta. Dan yang ketiga, kita harus memiliki unsur harap, berharap agar Allah menerima ibadah yang kita kerjakan, sehingga keikhlasan dalam ibadah ada dan muncul. Karena kita di banyak kajian, di banyak dai, di banyak ustadz atau kiai, ketika konten ceramahnya ngomongin ikhlas, pada kenyataannya susah untuk mengikhlaskan niat, sangat susah. Ditambah lagi banyaknya hal-hal yang bisa menciderai keikhlasan. Makanya ini berlaku untuk kita semua. Bagaimana kita bisa menjaga keikhlasan ini supaya benar-benar terrealisasi dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Baik. Karena ikhlas tak terucap dan sabar pun tak berujung. Masya Allah, saya tuh berapa menit setelah Pak Lukman, Pak Yusuf masih tahu, wah ini bagus banget ini temanya, bagus nih temanya. Sabar tak berujung. Nah sabar ini juga sesuatu yang sering kita dengar, sering kita baca mungkin dalam artikel-artikel, tapi sangat sulit untuk diaplikasikan. Ketika ada keikhlasan, pasti ada kesabaran. Karena ini dua sejoli yang pasti ada dalam diri seseorang. Gak mungkin dia ikhlas tanpa ada kesabaran, dan gak mungkin ada kesabaran tanpa ada keikhlasan. Dan sabar ini sudah lagi-lagi diserap dalam bahasa Indonesia. Ikhlas juga sama. Dua kosakata Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia. Saking dekatnya bahasa sabar ini dalam bahasa Indonesia, sering kita dapati nama orang itu Pak Sabar atau Pak Sobir atau Pak Sobur. Ya. Kita dengar nama orang pokoknya dari nukilan sabar. Nah ini betapa sabar ini melekat dan dekat di kita, tapi sangat sulit untuk kita kerjakan. Akan saya bacakan sebuah hadis yang cukup panjang, insya Allah cukup waktu kita. Ini selesai sampai jam 9 malam. Enggak tahu. Waduh. Sampai jam berapa kalian? Secukupnya. Baik. Sebuah hadis yang akan saya bacakan
yang relate sama pembahasan kita, ya, adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Aku mendengar Rasulullah bersabda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Intalaqa salatatu nafarin mimman kana qablakum." Ada 3 orang dari umat sebelum kalian yang keluar dari rumah mereka untuk mencari nafkah, mencari maisha. Hatta awahumul mabitu ila dhar, hingga mereka terpaksa harus menginap di sebuah gua. Sebelum saya lanjutkan hadis ini, sudah ada yang tahu kisahnya? Kalau udah ada saya ganti kisahnya. Belum ada yang tahu? Udah? Wah, udah tahu ya? Saya ganti kalau itu. Enggak, saya juga nggak punya plan B untuk mengganti, Pak. Cuma ini aja, mulai kira-kira jamaah sudah pernah mendengar hadis ini atau belum. Ini hadis cukup terkenal di banyak kitab hadis ya. Di antaranya di Riyadhus Shalihin juga disebutkan hadis ini. Jadi ada 3 orang dari kalangan umat sebelum kita, yang 3 orangnya laki-laki. Mereka harus keluar mencari nafkah ya, setiap harinya. Nah, di suatu hari, qadar Allah, mereka harus terpaksa menginap di sebuah goa. Dalam riwayat disebutkan mereka kehujanan sehingga mereka terpaksa harus berteduh. Ketika mereka mencari tempat untuk berteduh, mereka mendapati ada goa dan mereka memasuki goa tersebut. Pada malu, maka mereka masuk goa itu. Apa yang terjadi? Fanhadarat sakhratun minal jabal. Maka tiba-tiba ada sebongkah batu besar tergelincir dari atas bukit. Fasad dan alaihi mulqor, dan menutup mulut goa, satu-satunya akses keluar masuk. Otomatis mereka terjebak dalam goa. Faqalu, maka tiba-tiba ada suara, "Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum." Sesungguhnya kalian tidak akan selamat, tidak akan bisa keluar dari goa ini sampai kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kalian kerjakan. Nah, syarat dari keselamatan yang harus mereka lakukan, mereka harus berdoa kepada Allah dan mereka sebutkan amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Ini yang kita kenal dengan istilah tawassul dengan amal soleh, dan ini dilegalkan dalam Islam, diperbolehkan dalam syariat. Bertawassul menggunakan amal soleh. Apa itu tawassul? Tawassul itu adalah menjadikan sesuatu perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijadikan perantara antara orang-orang ini dengan doa mereka kepada Allah? Amal soleh mereka. Jadi sebelum mereka berdoa, mereka sebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Kita akan sebutkan lanjutan hadis ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faqala rajulun minhum," orang pertama berkata, "Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran." Ya Allah, aku punya 2 orang tua yang sudah sepuh. Wa kuntu la aghbu qablahuma ahlan wala malan. Dan aku enggak pernah mendahului apapun dan siapapun sebelum keduanya. Mendahului, ketika saya mau memberi, saya nggak pernah mendahului siapapun sebelum saya memberikan kepada kedua orang tuaku ini. Jadi orang tuanya ini selalu dia dahulukan dalam berbagai pemberian atau apapun itu. Ini orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Fana'a bi talabu syajarin yauman, maka pada suatu hari aku pergi mencari kayu bakar, namun aku lupa untuk melakukan kebiasaan yang rutin aku kerjakan untuk orang tuaku, yaitu dia setiap hari sepulang dari
mencari kayunya, dia mendatangi kedua orang tuanya dengan membawa susu yang dia perah dari lembunya, dari sapinya. Nah, ini kebiasaan dia. Namun di suatu hari dia pulangnya telat. Dia pulang telat. Ketika dia pulang, fawajadtuhu na'imain. Ketika aku pulang, aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Namun dia belum sempat memberikan susu perahan yang dia biasa lakukan kepada orang tuanya. Fakaritu an akhdu qablahum ahlan wala malan. Maka susu yang sudah aku perah ini gak akan aku berikan kepada siapapun selain kedua orang tuaku. Entah itu anakku atau istriku atau hewan ternakku, gak akan aku berikan sampai aku berikan ini kepada kedua orang tuaku terlebih dahulu. Ini sudah dia berikan janjinya kepada dirinya. Aku gak akan mendahulukan apapun dan siapapun terhadap kedua orang tua. Orang tuanya sudah tertidur. Apa yang dia lakukan kalau begitu? Falabithtu wal qadahu ala yadai antadhiru istiqamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun berdiam diri di dekat, di sekitar kedua orang tuaku yang sedang tidur karena dia telat datang, dan kedua tanganku memegang gelas yang berisi susu perahan yang biasanya dia berikan kepada kedua orang tuanya. Aku tunggu sampai mereka bangun. Masya Allah, ini bukan tidur siang. Kalau tidur siang kan durasinya paling 1-2 jam. Ini tidur malam. Biasanya kan orang tua itu semakin cepat tidurnya. Ini kayaknya nggak ada orang tua nih, remaja semua. Masya Allah. Remaja di tahun 60-an. Enggak, 70-an. Beda 10 tahun. Biasanya kan semakin tua kan semakin cepat tidur malam. Berarti dia nunggunya, kalau kita kalkulasikan jam 8 Isya tidur sampai fajar subuh. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam lebih kurang. Aku menunggu sampai keduanya bangun. Hatta baramal fajr, sampai terbitlah fajar subuh. Zada ba'dur ruwah, di sebagian redaksi hadis menyebutkan wasabiyatu yatadawuna inda qadamaya. Sementara anak-anak balitaku itu menangis merengek-rengek karena kehausan, minta agar susu yang aku pegang ini mereka minum, tapi enggak aku berikan. Masya Allah, luar biasanya betapa dia sangat menghormati kedua orang tuanya. Fastaiqadha, ketika fajar terbit, keduanya pun bangun dari tidurnya. Fashariba ghabuhu, maka keduanya pun minum susu perahan dari orang pertama. Masya Allah, ini amal soleh orang pertama. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika batigha'a wajhik. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini semata-mata hanya untuk mencari keikhlasan-Mu, mencari keridhaan-Mu, fafarrij anna ma nahnu fihi, maka selamatkanlah kami dari apa yang menimpa kami sekarang ini. Apakah doanya Allah kabulkan? Kata Nabi SAW, fan farajat syai'an la yastati'u al-khuruj, maka batu yang besar yang menutupi mulut gua pun bergeser sedikit, ada celah, namun celah tersebut belum memungkinkan untuk mereka bisa keluar dari gua. Tapi poinnya, orang pertama ikhlas dalam melakukan birrul walidain. Buktinya apa? Allah kabulkan doanya. Makanya di antara bentuk pengabulan doa yang Allah berikan kepada makhluknya, ya, yang pertama kata Nabi SAW dalam sebuah hadis juga, cara Allah mengabulkan doa, Allah kabulkan itu juga, atau beberapa saat pokoknya di dunia Allah kabulkan. Yang kedua, Allah simpan doanya dan akan Allah berikan kelak di akhirat.
Dan yang ketiga, Allah akan palingkan kita dari sesuatu yang membahayakan kita yang semisal dengan doa yang kita minta. Jadi nggak akan ada ruginya orang yang berdoa kepada Allah, walaupun menurut kita Allah belum mengabulkan. Karena cara pengabulan Allah itu tidak sebagaimana yang kita inginkan. Bisa saja memang apa yang kita minta itu yang Allah berikan. Tapi sering sekali mungkin tidak seperti itu. Sehingga jangan sampai lisan kita terucap, kok Allah belum mengabulkan doaku padahal aku sudah berdoa tahunan. Nah ini bentuk kelancangan makhluk terhadap Allah. Betul Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Tapi kita jangan menjadi hamba yang tergesa-gesa, hamba yang tidak sabar dari doa yang kita minta. Ini yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, sekaligus dia jadikan sebagai tawassul dengan amal soleh yang dia kerjakan untuk selamat dari goa yang sedang mengunci mereka. Ya Allah kabulkan. Berarti orang ini adalah ikhlas lillahi ta'ala. Luar biasa. Bagaimana birrul walidain menjadi sebuah bagian dari syariat Islam. Nah, ini kan umat dari sebelum kita. Tapi birrul walidain berlaku juga pada umat Islam. Jadi memang beberapa syariat itu tidak berlaku. Ya. Di umat Nabi A, di umat Nabi B tidak berlaku. Seperti misalnya syariat di Bani Israel ya. Bani Israel itu kalau misalnya mereka pakaian mereka terkena najis, terkena percikan air seni, itu harus digunting. Ini syariatnya mereka. Tetapi syariat kita, syariat Islam, cukup dicuci sampai hilang warna dan baunya, kemudian dipakai lagi. Ya, jadi birrul walidain itu semua nabi dengan umat-umat mereka memiliki kesamaan, sama-sama memiliki syariat birrul walidain. Ini yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW, orang kedua berkata, Allahumma kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki seorang paman yang punya anak perempuan. Ini namanya apa? Sepupu perempuan. Anak paman itu sepupu atau paman? Sepupu. Sepupu dalam Islam boleh nggak dinikah? Boleh, ya kan? Boleh. Hanya mungkin hukum adat saja yang rada gimana ya. Sebenarnya nggak masalah kalau dalam Islam. Nah, di zaman ini juga, di zaman dahulu, di zaman mereka, ternyata boleh. Ya Allah, sesungguhnya aku punya seorang sepupu wanita, kanat ahabban nasi ilaih. Dan dia ini adalah wanita yang paling aku cintai. Farad Tuhan nafsiha, dan aku menginginkan dia. Famtana'at minni, namun dia enggak mau. Cinta bertepuk sebelah dada, sebelah tangan, sebelah dada, sebelah tangan. Aku mau, dia juga mau kabur. Kan kita kan sering berbeda ya. Saya mau, dia juga mau muntah gitu. Nah ini terjadi pada orang ini. Famtana'at minni, si perempuan sepupu ini nggak mau. Hatta sampai kejadian alamat biha sanatun minas sinin, sampai dia mendapatkan kesulitan ekonomi berupa terkena dampak pandemi, bukan pandemi, paceklik, musim panjang, musim panas yang berkepanjangan, sampai akhirnya dia ekonominya rusak atau hancur. Faja'at nih, maka dia pun menghampiri ketika dia sudah mendapatkan kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, dia pun menghampiriku. Fa'ataituha, dan aku pun memberinya isyrina wa mi'ata dinar. Berapa itu, Pak?
Ishrina wa mi'ata dinar, 120 dinar. Satu dinar lebih kurang 3 atau 5 gram. Berarti berapa gram itu? Banyak lah. Dikonversikan ke rupiah itu setengah M lebih. Ya lebih kurang seperti itu lah ya nominalnya. 120 dinar. Dengan syarat yang biasa dilakukan para buaya ya. Apa syaratnya? Sudah sama-sama kita ketahui lah. Nih, ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Agar dia membiarkan apa yang terjadi antara aku dan dia. Fafa'ala, dia pun setuju. Sabar. Lanjutannya apa? Enggak ya, nanggung ya. Dia pun setuju, wanita pun setuju. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika aku sudah di posisi yang semestinya bisa melakukan apa bahasa kita perzinahan. Dia mengucapkan sebuah ucapan yang membuat yang mengenai mental. Kata orang ini, kata si wanita ini, yang ketika sudah mau itu sudah mulai, si wanita ini berkata seperti ini. La uhillu laka an tafuddal khatam illa bihaqqi. Aku itu enggak halal bagimu kecuali dengan cara yang benar. Ya, di sini si wanita menggambarkan aku enggak pantas bagimu kecuali engkau mematahkan gelang atau cincin kecuali dengan cara yang benar. Caranya nikah aja, kenapa harus seperti ini? Toh juga sepupuan masih diperbolehkan, nggak harus berzina. Nah, ucapan ini yang mengenai mental orang kedua, hingga kata orang kedua, fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha, maka aku pun enggan untuk menzinainya. Taharraju itu enggan. Fansaraftu anha, dan aku pun berpaling darinya. Masya Allah. Ini butuh keikhlasan dan butuh kesabaran Pak, melakukan ini Pak. Untuk bayangkan sosok wanita yang menjadi idola dia, sudah berada di depan dia, sudah di PW ya, PW itu posisi wenang, tinggal beberapa jadi itu zina. Tapi karena si wanita ngomong seperti itu, dan itu terbetik di sanubari orang kedua ini, sehingga dia pun menghindari si wanita ini. Apakah uang yang tadi, emas yang tadi dia berikan, dia minta lagi? Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata orang kedua ini, fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilai. Ketika dia mengucapkan ucapan yang tadi, maka aku berpaling darinya, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Ini berat Pak, berat ini Pak. Wa taraktu dzahaba alladhi a'taitu, dan aku tinggalkan, aku biarkan emas yang sudah aku berikan kepadanya, udah buat dia saja. Setengah M lebih kurang. Terus 100.000 aja minta refund. Ini Masya Allah. Ikhlas tak terucap, sabar tak terujung. Kesabaran itu ada 3 hal atau ada 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Antum bayangkan, sholat 5 waktu itu ringan apa berat? Sholat 5 waktu ringan apa berat? Berat. Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu berat, susah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Musa ketika mendapatkan laporan dari Nabi Muhammad, berapa sholat yang Allah wajibkan kepada wahai Muhammad, hingga akhirnya kan dari 50 menjadi 5. Di akhir kan 5 kali sholat wahai Musa. Wahai Muhammad, naik lagi ke langit 7, minta lagi keringanan karena sesungguhnya engkau dan umatmu enggak akan sanggup untuk melakukannya. Nah, Nabi Muhammad mengatakan, enggak lah, kayaknya lah. Udah berkali-kali datang, turun naik. Dan ini saya terjemahkan secara bebas saja.
Sholat itu susah. Puasa enak apa berat apa ringan? Berat Pak. Haji umroh berat apa ringan Pak? Berat. Makanya orang-orang liberal pada nyinyir. Ngapain sih orang Islam habis-habisin duit ngantri 20 tahun ya nggak Pak? Berpuluh-puluh tahun ngantri, berpuluh-puluh juta yang dihabiskan, 40 hari lebih kurang. Walaupun ritualnya mungkin kalau mau dipadatkan sepekan kelar gitu ya. Bukan karena kita reguler hajinya. Berat Pak. Tawaf sa'i, ya Allah. Berat Pak, haji umroh. Nah, butuh kesabaran ekstra untuk bisa kita melakukan ibadah yang Allah wajibkan. Ini sabar jenis pertama. Sabar dalam menapaki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu beribadah ataupun hal-hal yang lain. Yang pertama. Yang kedua, sabar dalam menghadapi hal-hal yang Allah haramkan. Seperti yang dilakukan oleh orang kedua. Kalau dia nggak sabar, jadi itu Pak. Dan itu berat Pak. Sangat berat, butuh keikhlasan, kesabaran yang sangat ekstra. Masya Allah. Ini saya nggak bisa habis pikir kalau misalnya saya atau jamaah yang di posisi orang kedua. Berat sekali nih Pak, apalagi di zaman sekarang ya kan. Berat Pak. Butuh kesabaran dalam menghadapi hal-hal yang Allah haramkan. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat." Neraka itu diitari, dikelilingi, dipagari dengan hal-hal yang menyenangkan, syahwat. Sementara surga dipagari dengan hal-hal yang dibenci, hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit. Dan kita bersabar di dunia karena dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Sabar karena tempat kita yang abadi itu di nanti. Tapi ini saya ngomong kayak gini kayak gampang sekali melakukan sabar. Berat Pak. Ya, belum tentu saya juga bisa melakukan seperti yang saya baca. Karena butuh kesabaran ekstra, luar biasa. Meninggalkan perbuatan zina di saat keinginan sudah diubur-ubur. Nah, itu bahasanya. Wah, udah diubur-ubur itu, tapi langsung hilang langsung hasratnya ketika dia mendengar si wanita itu ngomong seperti itu. Misalnya kita juga bilang dihadapkan dengan hal yang sama, pasangannya ngomong, saya ini nggak halal bagi kamu. Udah nggak apa-apa gitu sekali aja. Ya, atau jawaban-jawaban yang melegalkan supaya itu terjadi gitu kan ya. Ini makanya saya bilang ini berat, sangat berat. Sangat berat. Kita lanjutkan. Aku tinggalkan emas yang sudah aku kasih kepada dia 120 dinar. Ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika batigha'a wajhik fahruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini semata-mata hanya untuk meraih ridho, mencari keikhlasan, maka selamatkanlah kami dari apa yang sedang menimpa kami saat ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, tadi saya baru mengucapkan dua jenis sabar ya. Sabar dalam menapaki ketaatan, sabar dalam menghadapi larangan-larangan dari Allah. Nah, ini sebelum saya yang ketiga Pak. Di antara perintah dan larangan, mana yang paling banyak? Atau gini deh, hal-hal yang Allah haramkan, apakah lebih dominan atau lebih sedikit dari apa yang ada di dunia ini? Hal-hal yang Allah haramkan itu ada sedikit dominan atau banyak? Makanan dan minuman lah misalnya. Lebih sedikit, tapi kecenderungan kita kan lebih memilih yang haram. Ya, mungkin ya Pak, seperti itu. Karena memang manusia itu dibekali 3 jenis nafsu. Dari tadi saya pakai bilangan semua, bingung aja Pak. Tadi 7, 3. Apalagi kalau cuma jiping ya.
Jipik itu ngaji kuping ya. Nah, 3 jenis nafsu. Yang pertama nafsu, nanti di akhir kita ada kuis Pak. Ada ya Pak? Hadiahnya pulsa ya nanti diisi. Saya ngomong panitia yang bingung nanti ini Ustaz kok mendahului panitia. Gak apa-apa Bapak, biar jamaahnya semangat. Baik, ada 3 jenis nafsu yang Allah bekali untuk setiap manusia. Yang pertama namanya nafsu mutmainnah. Ada yang namanya mutmainnah, mungkin tetangga saya namanya mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah ini nafsu yang baik, nafsu yang senantiasa memberikan bisikan kepada kita untuk melakukan ketaatan, melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Ini nafsu mutmainnah. Yang kedua namanya nafsu lawwamah. Nafsu yang membisikkan keluh kesah. Dikasih libur panjang ngeluh, dikasih kerjaan gak habis-habis ngeluh. Pokoknya dikasih berbagai pilihan ngeluh. Nah ini namanya nafsu lawwamah, berkeluh kesah. Dikasih kerjaan banyak, ngeluh, nggak ada libur terus. Dikasih libur terus, PPKM, permanen malah PPKM ya. Maksudnya dipecat gitu, ngeluh juga. Nah ini sifat manusia, berkeluh kesah. Yang ketiga adalah nafsu, siapa yang tahu? Apa? Ammaratul bisu, nafsu yang senantiasa memerintahkan kita untuk berbuat dosa, hal-hal yang negatif. Nah, 3 jenis nafsu ini lagi-lagi dominasinya yang buruk-buruk Pak. 1 yang baik, yang pertama. 2 yang terakhir itu buruk, itu lawamah sama ammaratul bisu. Ditambah setiap kita itu ada korin, jin yang Allah tempelkan, Allah lengketkan atau Allah kirimkan di setiap manusia. Ada korinnya, bahkan Nabi Muhammad pun punya korin. Hanya saja korinnya Nabi Muhammad sudah Allah jinakkan sehingga tidaklah si korin ini memerintah kecuali kepada hal-hal yang baik. Kalau kita enggak, korin kita ya, memerintahnya yang buruk-buruk. Jadi 3 lawan 1. Belum lagi ditambah teman-teman yang buruk ya, teman-teman yang memang maunya hura-hura, udah makin menjadi-jadi. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua dari apa yang kedua? Dari jenis sabar dalam menghadapi yang Allah haramkan. Sabar jenis ketiga, sabar dalam menghadapi ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan, takdir yang baik ataupun yang buruk. Nah ini orang itu ketika diberi kesulitan, orientasinya sabar. Padahal orang diberi kekayaan, kelapangan hidup, mereka juga harus bersabar karena musibah itu bukan hanya hal-hal yang gak menyenangkan. Hal-hal yang menyenangkan pun juga itu musibah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal amwali wal anfusi wat thamarat. Kan? Wabasyiris sabirin. Kami akan menguji kalian dengan berbagai hal, dengan kebaikan atau dengan kesempitan, dengan kelapangan atau dengan kemiskinan. Jadi keduanya itu adalah ujian. Nah, sering sekali orientasi kita ketika mendapatkan musibah itu ujian. Enggak cuma itu. Diberi anak banyak itu ujian. Belum diberi keturunan itu juga ujian. Jadi semuanya ujian. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang Allah anugerahkan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Nah ini baru yang benar. Makanya dalam sebuah hadis, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, sebuah konsep kehidupan yang sangat cerdas yang Rasulullah anjurkan kita lakukan. Ya, ini konsep kehidupan yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, ajaban li amrin mu'min, inna amrahu kullahu khairun lahu wa laysa dzalika illa lil mu'min. In asobathu sarra'u syakar fakana khairan lahu
Wa in asobathu darra'u sabar, maka khairan lahu. Kata Rasulullah SAW yang artinya sangat mengagumkan konsep hidup seorang mukmin. Bagaimana itu konsep hidup seorang mukmin? Kata Nabi, jika diberi kesulitan, dia bersabar dan ini yang terbaik baginya. Dan jika diberi kelapangan, dia bersyukur dan itu yang terbaik untuknya. Jadi sabar dan syukur ini dua hal yang harus bergandengan, beriringan. Ketika kita mendapatkan kesulitan, ujian, kita harus bersabar. Ketika kita mendapatkan kelapangan, itu juga ujian. Solusinya apa? Dengan ujian yang Allah berikan dari kelapangan, bersyukur. Jadi coba kita rubah persepsi kesulitan itu hanya dalam kemiskinan, ujian itu hanya pada kemiskinan, tidak. Pada kekayaan, pada kelapangan hidup. Itu juga sebenarnya ada ujian yang sering sekali justru kita lalai dari yang demikian. Makanya dalam sebuah pepatah ya, kami bisa bersabar dengan keadaan yang sulit. Kami bisa survive dengan keadaan yang sulit. Tapi sering sekali kami binasa ketika dibuka kemudahan-kemudahan. Ketika dibukakan pintu kemudahan, nggak bisa dia manage itu, akhirnya hancur, binasa. Baik. Nah, kita kembali ke orang kedua. Setelah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika yang kami lakukan ini semata-mata hanya untuk meraih keikhlasan-Mu, maka selamatkanlah kami dari apa yang sedang menimpa kami. Maka apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanfarajat as-sakhrah." Maka bongkahan batu yang besar itu pun bergeser, ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha. Namun lagi-lagi celah yang dihasilkan dari pergeseran batu belum muat untuk mereka keluar dari gua. Mereka belum bisa melewati celah dari geseran kedua ini. Baik, kita kembali ke hadis. Kalau itu, apa amal soleh yang dilakukan orang kedua? Orang pertama kan amal solehnya memberi nafkah, birrul walidain yang lebih tepatnya. Birrul walidain. Orang kedua meninggalkan perbuatan zina. Dan ini berat, makanya dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian sekali-kali mendekati zina. Nah, orang-orang yang benci sama Islam, ya kan yang dilarang mendekati, kalau masuk ke situ kan boleh. Ini ada yang berdalil kayak gitu. Dia bilang gini, ini ayat ini kayak kita di rel, kita misalnya ada kereta api lewat, ya dari dekat. Tapi kalau kita masuk ke kereta api, kita selamat. Ada yang beropini seperti itu, wah ini salah sekali. Enggak seperti itu konsep memahami ayat ini. Innahu kana fahisyatan, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang menjijikkan, wa maqtan, dan yang dimurkai, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk pekerjaan, perbuatan. Ya. Nah, orang kedua melakukan itu dalam keadaan dia sudah di ubun-ubun dan apa kalau bahasa sekarang itu semesta mendukungnya. Semua hal-hal sudah mendukungnya, tapi dia tinggalkan. Ini luar biasa. Effort atau usaha yang sangat besar dan keikhlasan yang sangat tulus yang bisa menghilangkan keinginan perbuatan zina di saat-saat tersebut. Kalau nggak ada keikhlasan dan kesabaran, ini mustahil terjadi pada orang kedua. Mustahil terjadi. Ini kalau kita bedah, Pak, luar biasa memang kesabarannya. Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Gantengan mana Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad, Pak? Nabi Muhammad. Walaupun saya nggak pernah lihat ya. Tapi kalau dikomparasikan antara Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad lebih ganteng. Tapi untuk selain Nabi Muhammad, Nabi Yusuf itu luar biasa. Bayangkan ketampanan Nabi Yusuf. Ini lagi perlu kita jelaskan.
Kita ini nggak ada apa-apa ya, kita banting lah ya Pak, banting. Nabi Yusuf itu saking ganteng ya Pak. Para nyonya-nyonya sosialita istana ketika mereka mendiskreditkan Imro'atul Aziz ya. Kamu masa takluk sama budak tahanan gitu aja, lemah, dasar wanita lemah. Gitulah ya bahasa kita. Ini sosialita istana membuli permaisuri istana gitu ya. Kalian nggak tahu ya, oke saya tunggu. Nah, ketika mereka ada party gitu, ada pesta kan, diajaklah sosialita ini ke sebuah pesta dan mereka sedang makan makanan, ada buah-buahan juga. Nah, ketika mereka berkumpul, Imro'atul Aziz mau balas dendam atas pembulian yang dilakukan para sosialita ini. Dikeluarkan Nabi Yusuf sekilas doang. Sekilas saja itu Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Para wanita-wanita yang cantik ini, sosialita yang disebutkan. Niswatun fil Madinah. Nah, itu dalam Al-Quran narasinya seperti itu. Dan berkatalah para wanita yang ada di kota itu. Bisa terjemahkan bebas para sosialita biar lebih dekat dalam pemahaman antum mungkin atau pemahaman saya. Ketika si Imro'atul Aziz ini mengeluarkan Nabi Yusuf sekilas, terengah langsung, terbelalak mata para wanita-wanita ini dan mereka mengira itu malaikat. Saking mereka takjubnya dengan ketampanan Nabi Yusuf, mereka sedang membuka buah, ya, mengiris buah. Dan irisan buah tersebut sebenarnya sudah habis mereka makan, tapi nggak terasa. Mereka iris akhirnya tangan-tangan mereka, dan itu pun nggak kerasa karena melihat, karena terpengaruh teralihkan dengan pesonanya Nabi Yusuf. Kalau kita kan mungkin pasangan kita dalam keadaan sadar aja enak gitu ya. Enggak, saya serius. Saya bercanda Pak. Bukan serius. Ini sedang keadaan sadar terpesona. Masya Allah. Kurang tampan apa tuh Nabi Yusuf. Nah lebih kurang seperti itu. Kita bayangkan kita kena tusuk jarum suntik atau jarum apalah gitu. Kita langsung sakit tak? Ini mereka tersayat pisau, bayangkan pedih dan perih, tapi nggak terasa sama mereka karena mereka sudah teralihkan dengan pesona Nabi Yusuf alaihissalam. Nah orang kedua sama, Nabi Yusuf juga sama. Beliau sudah berada di posisi wena, ya kan, tampan. Ini ada wanita cantik, rupawan, nasabnya baik, jabatannya paling tinggi, ya kan. Tetapi dia berkata, qala ma'allah, aku berlindung kepada Allah. Nah orang-orang yang seperti ini, Rasulullah SAW jamin pada hari kiamat nanti akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah berkata, sab'atu yudhilluhullahu fi dhillihi atau tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kenapa manusia butuh naungan? Karena pada hari itu matahari didekatkan sejarak 1 mil. Para ulama ahli hadis menafsirkan 1 mil ini ada 2 tafsiran. Yang pertama 1 mil sebagaimana yang kita ketahui. Berapa itu Pak 1 mil? 1,6 kilometer lebih kurang. Iya benar Pak. Ya seperti pokoknya sekian 1 mil itu 1,6 kilo. Ada lagi yang menafsirkan sejarak satu jarum jahit, 1 jengkal. Ya kita anggaplah 1 mil yang dimaksud 1,6 kilo. Tetap aja itu Pak panas sekali Pak. Ya kan? Kita aja di Sawangan luar biasa pas musim panas yang panas. Ya kan? Apalagi jika matahari didekatkan sejarak 1,6 kilo. Sehingga ketika matahari didekatkan semua orang akan berkeringat, mengeluarkan keringat. Ada yang berkeringat dan keringat sampai mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai
lututnya, ada yang berkeringat sampai pinggulnya, ada yang berkeringat sampai dadanya, ada yang berkeringat sampai hidungnya, bahkan ada yang berkeringat dan keringatnya menenggelamkannya. Saking panasnya matahari yang Allah dekatkan. Tapi 7 golongan ini mendapatkan naungan Allah, naungan arsy Allah, sehingga mereka tidak kepanasan. Nah, siapa 7 golongan ini? Di antara 7 golongan ini kata Nabi, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Sama seperti kejadian orang kedua dan kejadian pada Nabi Yusuf alaihi salam. Yaitu seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita. Juga berlaku kebalikannya, seorang wanita yang digoda seorang laki-laki. Enggak sembarangan laki-laki atau enggak sembarangan wanita yang menggodanya. Kata Nabi SAW, wanita yang menggodanya ini adalah dzatu mansibin wa jamal, wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki paras yang rupawan. Bukan ecek-ecek. Namun orang tersebut tidak tergiur dengan ajakan dan rayuan serta godaan orang wanita atau laki-laki yang menggodanya. Justru dia berkata, qala inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Masya Allah. Ini berat. Saya tegaskan sekali lagi, ini berat. Ya, mungkin siapa tahu suatu saat menjadi pada antum, pada kita yang naudzubillah min dzalik. Kira-kira kuat enggak untuk bersikap seperti ini? Tanyakanlah pada diri kita masing-masing. Baik, ini kasus kedua dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, kita lanjutkan hadisnya. Wa qala tsalits, berkatalah orang ketiga, Allahumma inni sta'jartu ujara. Ya Allah, sesungguhnya aku mempekerjakan beberapa karyawan. Wa ataituhum ajrahum, dan aku memberikan mereka upah sesuai kesepakatan, gaji yang sudah disepakati. Ghairu rajulin wahid, kecuali satu karyawan. Tarakalladzi lahu wa dhahab, dia meninggalkan upahnya dan pergi begitu saja. Dia resign tapi gak bilang-bilang, dan upahnya belum dia ambil. Nah, ini permasalahannya. Kata orang ketiga, fatamatu ajroh, maka gaji yang ditinggalkan oleh si mantan karyawanku ini, ya, aku putar dalam bisnisku, sehingga menghasilkan banyak sekali harta. Kata orang ketiga, aku putar gajinya ini ke dalam modal, hatta kathurat minhul aqwal, sehingga menghasilkan banyak sekali harta. Gak main-main hartanya, Pak. Nanti akan kita bacakan hartanya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faja'ani ba'dahi, kata orang ketiga ini tiba-tiba di suatu saat, di waktu yang cukup lama, tiba-tiba mantan karyawanku yang pergi dan meninggalkan gajinya ini mendatangiku. Faqala li, dia berkata kepadaku, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai Abdullah, bayarkan upah yang dahulu aku tinggalkan. Mana upahku yang dahulu aku belum sempat ambil? Kata ex karyawan kepada orang ketiga. Apa jawabannya kira-kira? Kalau kita kan sebaik-baik kita itu kita beri, atau mungkin oh ya udah nggak ada lagi, kenapa anda nggak ngambil? Ini menurut zaman sekarang itu udah baik. Atau yang paling baiknya ya udah dia kasih. Dia kasih mungkin seharga atau senominal yang sama. Jadi dia masa bodoh dengan inflasi gitu kan. Misalnya dia belum ngambil upah di tahun 97 atau di tahun 95, nominal gajinya itu 1 juta. Ya kalau sekarang itu jauh sekali kan, ada inflasi. Nah yang terbaik di kita tuh mungkin sesuai 1 juta yang tahun dulu, ya 1 juta yang sekarang. Dia nggak ngitung inflasi udah segini udah. Mungkin itu yang paling baik di antara kita ketika ada kasus seperti ini. Mungkin.
Tapi orang ketiga tidak melakukan demikian. Apa yang dilakukan? Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Dia berkata, aku berkata, kullu ma tara min ajrik. Kullu ma tara min ajrik. Segala sesuatu yang kau saksikan di depan matamu itu upahmu, itu gajimu. Memang apa yang di depan dia? Minal ibil, onta, wal baqar, sapi, wal ghanam, kambing, wal raqiq, dan budak yang ngangonin hewan-hewan tersebut. Masya Allah. Onta itu kalau kita konversikan ke rupiah itu bisa sampai 70-80 juta. Karena harganya 3 sampai 4 kali lipat harga sapi, lebih kurang seperti itu. Ya, ini nggak cuma satu. Kalau ada budak yang ngangon kan nggak mungkin cuma satu ekor yang diangoni. Pasti ada banyak sekali. Lembah ini nanti di narasi hadis ini, lembah penuh dengan hewan-hewan ini dan budak yang mengangon. Ngangon itu bahasa Indonesia? Menggembala. Kalau dia medan. Baik. Baik. Ada yang orang Jawa? Oh salah. Kenapa nggak disaut? Baik. Nah, kata orang ketiga, segala yang kamu saksikan di hadapan itu gajimu. Onta, sapi, kambing, dan budak yang halau, yang menggembala. Nah, si ex karyawan ini nggak langsung percaya. Dikirakan ini ngerjai, dikirakan prank. Orang zaman sekarang kan ngerjai kan. Dia berkata, ya Abdullah lantas tahzik bi. Wahai Abdullah, kamu jangan ngece saya, kamu jangan mempermainkan saya, kamu jangan ngolok-ngolok saya, jangan ngerjai saya deh. Gaji saya itu nggak sanggup untuk beli onta. Ini ente ngasih saya onta, ini ngejek ya. Fakultu, maka aku berkata, inilah astahzil bika. Aku nggak mempermainkanmu, aku tidak sedang menghinamu, aku tidak sedang mengecehmu. Fa'akhadahu kullahu fastaqo. Mendengar si Abdullah ini tidak sedang bermain-main dan serius, ya. Ex karyawan ini tanpa ada basa-basi, dia ambil semua hewan beserta budak-budaknya. Falam yatruk minhu syai'an, dan tidak menyisakan seekor atau seorang budak pun untuk si mantan juragannya, mantan atasannya. Masya Allah. Ini berarti amal kebaikannya apa Pak? Sahabat itu sudah termasuk amanah. Kayaknya Bapak pernah ikut kajian saya? Kok tahu ya? Bagus Bapak, ntar nanti kasih hidayah, ya. Kasih semangat berupa doa. Bagus. Amanah Pak. Dan zaman sekarang amanah itu barang yang hilang, barang yang langka. Berat Pak amanah itu. Berat. Baik untuk skala yang paling tinggi maupun skala yang paling rendah. Amanah. Terjadinya dekadensi amanah di negeri kita secara khusus. Dan ini barang yang langka. Baik. Gak ditinggalkannya satu ekor pun. Dia ambil semua hewan-hewan itu. Masya Allah. Ini butuh keikhlasan dan butuh kesabaran yang luar biasa Pak. Orang ketiga ya, butuh keikhlasan kan? Butuh dong. Dia udah capek-capek ngolah modal yang gak seberapa menurut kita kan. Hasilnya luar biasa. Tapi itu semua dia kasih. Masya Allah. Ini saya ketika membaca hadis ini pertama kali itu saya geleng-geleng melihat sikap orang ketiga betapa besarnya keikhlasan dan kesabarannya. Ini butuh dua hal ini Pak. Makanya kita kembali ya mengulangi. Ini semoga ini dijadikan wallpaper aja tuh Pak ya. Bagus, tapi jangan ada nama saya Pak. Ya. Wallpaper karena ikhlas tak terucap dan sabar pun tak terucap. Itu atau jadikan wallpaper atau taruh di dinding tembok bagus buat pengingat ya. Dibanding gambar-gambar atau apalah ya. Gambar cupang. Bagus ini Pak. Nah, luar biasa ya. Diambil semuanya, butuh ekstra keikhlasan dan butuh ekstra kesabaran. Baik.
Lanjutan, orang ketiga belum berdoa, ya kan? Dia baru mengucapkan amal solehnya berupa amanah. Kan dia masih dalam gua dan dia menjadi kunci dari hadis ini atau dari keselamatan mereka bertiga. Dia akhirnya berdoa kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika apa yang aku kerjakan, jika apa yang aku lakukan tadi itu yang aku sebutkan semata-mata hanya untuk mencari keridhaan, mencari keikhlasan, maka selamatkanlah kami dari apa yang sedang menimpa kami saat ini. Langsung Allah kabulkan saat itu juga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fan farojatis sokhroh fakhoruju yamshu." Maka bongkahan batu yang menutupi mulut gua pun bergeser dan memberikan celah space yang cukup luas sehingga mereka akhirnya keluar dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Selamatlah orang tiga ini dari gua yang mengunci mereka. Masya Allah. Baik, ini 3 amal soleh dari umat sebelum kita, tapi masih berlaku di umat Nabi Muhammad, umat di zaman kita. Yang pertama birrul walidain. Ada banyak sekali dalil-dalil yang menegaskan ini butuh majelis khusus bagaimana kita membongkar keutamaan birrul walidain. Bahkan kedudukan birrul walidain itu kedua setelah mentauhidkan Allah. Yang kedua, meninggalkan perbuatan zina. Zina itu ada banyak aspek, Pak. Ada zina mata dengan memandang yang Allah haramkan, ada zina telinga mendengar yang Allah haramkan, ada zina tangan, ada zina kaki, ada zina hati, ada zina akal juga, ya, berhalusinasi. Dan itu semua dibenarkan dan didustakan dengan zina Allah. Makanya setiap anggota tubuh kita itu memiliki bagian zina. Dan yang paling menentukan itu terjadi ada pada kemaluan. Dan di zaman sekarang itu kayaknya perzinahan di antara hal yang umrah terjadi. Banyaknya wanita atau pasangan wanita yang hamil di luar nikah, MBC ya, MBA ya. Nikah karena kecelakaan. Itu gimana kecelakaan? Ya kan, ditambah lagi hal-hal yang mendukung perzinahan, judi, Muhammad ini nyatu nih udah. Semakin menjadi bagaimana praktek prostitusi ya di tengah-tengah masyarakat. Dan ini harus kita stop dengan edukasi masyarakat, dengan pendekatan-pendekatan agama, dengan menanamkan kepada generasi muda bagaimana harus menjaga kehormatan, dan sosial media itu berperan besar dalam terjadinya perzinahan. Ya memang semua aspek ya, orang tua, tapi sosial media itu memberikan akses yang cukup gampang ya, untuk terjadinya hal-hal yang seperti ini. Yang ketiga, amanah. 3 kebaikan atau 3 amal soleh ini butuh ketaatan, butuh keikhlasan, dan butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, nggak akan dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dengan memberikan fasilitas minuman setiap harinya rutin. Kalau dia nggak sabar. Yang kedua, yang pertama sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi yang Allah haramkan. Kalau dia nggak sabar, akan terjadi itu negosiasi yang ujung-ujungnya terjadi zina. Tapi kan dia nggak pakai nego. Udah ketika si wanita ngomong seperti itu, langsung kena mentalnya, sudah dia tinggalkan dan dia biarkan harta yang sudah dia kasih. Dan ini sabar dalam menghadapi yang Allah haramkan. Yang ketiga, amanah. Amanah sabar dalam ketaatan, karena amanah itu sendiri adalah sebuah kebaikan, sebuah amal soleh. Nah, kalau kita ngomongin tentang sabar, siapa sih ikon manusia paling sabar sesemesta alam ini, Pak? Siapa? Rasulullah SAW. Ibu-ibu siapa yang jawab? Ada yang tahu ibu-ibu dapat hadiah gitu, Pak? Hadiahnya doa. Siapakah ikon kesabaran? Apakah Nabi Muhammad SAW? Tidak. Bukan.
Siapa? Nabi Ayub, Masya Allah. Kayaknya Pak Ustadz ya? Nyamar jadi jamaah. Karena nggak mantau saya, kapan Ustadz ngomongnya salah. Gak apa-apa, Masya Allah. Nabi Ayub adalah ikon manusia paling sabar sealam semesta. Cobalah misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu baca deh kisah Nabi Ayub. Masya Allah. Kita nih gak ada apa-apanya Pak. Nabi Ayub itu diberikan harta yang berlimpah, keturunan yang banyak. Mungkin juga istrinya lebih dari satu, banyak juga istrinya. Namun dalam sekejap Allah ambil semua kenikmatan. Nikmat hartanya dia Allah miskinkan. Semua anak-anaknya meninggal. Semua istri-istrinya meninggalkannya karena dia diuji oleh Allah mendapatkan penyakit yang sangat mengerikan ya. Penyakit kusta, penyakit kulit, tapi dia mengeluarkan bau yang gak enak. Istri-istrinya meninggalkan dia, cuma satu doang istri yang menemani beliau. Bahkan dia dikucilkan dari masyarakat dan dianggap seperti sampah masyarakat. Hingga dia ya karena penyakit kulit yang dia derita dan menggerogoti setiap inci dari badannya kecuali dua hal, lisannya sama hatinya saja. Sampai-sampai belatung itu jatuh dari tangannya, dia taruh lagi belatungnya itu. Jadi belatung kan kita lihat kan pada buah busuk ya atau makanan busuk. Itu ada di badannya Nabi Ayub, jatuh ke tanah. Dia tempatkan lagi belatungnya itu dan dia berkata, aku nggak mau menghalangi rezeki si belatung itu. Sampai sedemikian, ya sampai orang-orang mengucilkan, kayak udah sampah, bau, tapi dia bersabar dan kesabarannya Masya Allah. Ya silakan kalau mau detailnya baca kisah Nabi Ayub, kesabaran dan keteguhan Nabi Ayub. Nah ini nanti mungkin pertemuan besok ya atau kapan saya mau tanya supaya feedback ya. Gimana sudah baca belum sirah Nabi Ayub? Karena kalau kita bedah ini panjang sekali, bisa sampai Isya ya Pak. Ini alasan saya doang ya kalau mau menceritakan. Enggak ya, silakan. Tapi bapak-bapak enak diceritakan apa enak baca sendiri? Diceritakan ya, enak. Saya yang capek tapi Pak ya. Ya intinya Nabi Ayub itu Masya Allah ya, ujiannya dari berbagai aspek. Dari harta, keturunan, pasangan, sosial masyarakat. Namun beliau tetap kokoh dalam kesabaran. Bahkan dalam sebuah riwayat dia nggak mau berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan apa yang dia derita. Bukan karena kesombongannya, karena perasaan seperti ini. Aku bertahun-tahun hidup dalam kelapangan, harta melimpah. Aku nggak pernah mengeluh, tapi aku seperti ini masa aku mengeluh, meminta agar Allah menghapus seluruh kesulitan hidup, padahal aku sudah diberikan hidup yang layak sebelumnya. Dia nggak mau berdoa kepada Allah, bukan karena sombong. Hingga akhirnya Allah kembalikan anggota tubuh yang normal, kemudian keturunan yang baru, harta yang melimpah, dan lain-lain. Bahkan dalam riwayat disebutkan saking dikucilkannya Nabi Ayub dari masyarakat, itu istrinya itu pernah sampai menjual rambutnya untuk bisa menafkahi Nabi Ayub. Walau apakah ini riwayatnya valid atau tidak, tapi ada riwayat Israiliyat seperti itu. Menjual, pokoknya istri sampai mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan ini Nabi Ayub, kita kembali kepada konsep kesabaran. Bagaimana beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala barometer kesabaran. Jadi kalau kita merasa diri kita yang paling nelangsa di dunia ini, kita harus melihat kepada kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Makanya ada sebuah lagi-lagi konsep dalam kita bersyukur, supaya kita ini nggak kufur nikmat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, riwayat Bukhari Muslim juga, unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum.
Tengoklah, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dari ekonominya, dari penghidupannya. Wala tanzuru ila man huwa fawqa, dan jangan kalian tengok, jangan kalian lihat kepada orang yang lebih tinggi, kepada orang yang di atas kalian ekonominya. Karena dengan cara ini kalian akan semakin bersyukur. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Dengan cara seperti itu kalian akan lebih bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Ini kalau kita melihat konsep penghidupan, kita harus melihat yang di bawah kita. Tapi kalau dalam konsep agama, kita harus melihat kepada yang di atas kita. Jangan pakai konsep seperti ini. Tapi tengok yang lebih tinggi lagi. Wah, si fulan sudah hafal juz amma. Wah, saya harus lebih banyak dari dia. Nah, ini. Kalau kita pakai cara yang seperti tadi, cara dalam memahami konsep kehidupan, dalam mengaplikasikan agama, ya susah. Ujung-ujungnya tolak-tolakan semua. Dan males semua jadinya. Nah, ini. Paham Pak ya? Jelas ya? Jadi cara agar kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat, yaitu melihat orang yang ekonominya di bawah kita, melihat orang yang lebih susah dari kita. Oh, ternyata masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Kita harus bersyukur. Diberi tempat tinggal, masih banyak orang yang tidak diberi tempat tinggal. Mereka harus ya, hidup bersusah payah dan sebagainya di jalan, ya, menggotong barang-barang bekas dan sebagainya. Dan ini semua merupakan cara bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai penutup nih Pak. Penutup Pak. Apa sampai jam berapa? Biasanya sampai jam berapa? Oh, ada pertanyaan ya. Tapi ini saya akhiri dengan biar mantap ini materinya ya. Jadi saya akhiri dengan sebuah booster keimanan. Dan ini yang akan memberikan akses kita, yang akan memudahkan akses untuk kita mendapatkan keikhlasan dan kesabaran. Apa itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsiru min zikri hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Mengingat kematian, mengingat akhir adalah booster. Booster itu pemicu supaya kita bisa mendapatkan keikhlasan, supaya kita bisa mendapatkan kesabaran. Karena orientasi kita kalau nggak akhirat itu susah untuk ikhlas. Orientasi kita kalau masih seputar dunia, orientasi ibadah kita kalau seputar dunia itu susah mendapatkan keikhlasan. Tapi coba dirubah, orientasinya orientasi akhirat, maka insya Allah keikhlasan kita akan mudah. Kematian adalah cara terbaik untuk mendapatkan keikhlasan. Sehingga kalau kita evaluasi diri kita, ini saya sudah ikhlas atau belum ya? Coba ingat mati, ingat akhirat, ingat adanya yaumul hisab, hari perhitungan dan sebagainya. Ini akan memberikan kita, atau ini akan mengurangi racun-racun yang akan merusak keautentikan keikhlasan kita. Karena ikhlas itu berat, Pak, sangat berat. Apalagi ketika seseorang itu sudah terbiasa dengan kebaikan. Lawan dari ikhlas itu apa lawan dari ikhlas? Riya. Riya itu hanya menimpa orang-orang soleh, nggak ada pelaku dosa riya. Mana ada koruptor riya, ketangkap langsung OTT dong. Orang-orang soleh musuh bebuyutannya riya. OTW majelis taklim, status WA-nya. Alhamdulillah sudah selesai tahajud 113 rakaat. Pokoknya timeline sosial medianya isinya checkpoint ibadah semua. Alhamdulillah sudah tawaf 8 putaran. Tawaf 8 putaran. Udah riya sesat lagi. Tawaf, tiba-tiba kawannya komen, "Akhi, tawaf itu cuma 7 putaran." Oh iya, afwan lagi. Dia hapus 1 putaran dengan jalan mundur. Masya Allah. Dari riya sesat ya. Banyak ini, ya kan? Atau ini saya
lihat saya banyak menyaksikan ketika para jamaah berangkat umroh biasanya. Tolong fotoin saya, backgroundnya apa sambil berdoa. Banyak ya kayak gitu. Kayaknya di sini enggak ya. Enggak, kayaknya enggak ada. Di sana ya banyak. Tolong fotoin saya mau ini. Belakangnya apa? Kalau kita lihat bagaimana para pendahulu kita yang soleh dalam menyembunyikan amalan itu luar biasa. Ayyub As-Sikhtiyani. Saya mungkin pembahasan berikutnya akan saya bawakan itu bagaimana sikap para pendahulu, para salaf dalam bersabar ya, dalam mengaplikasikan keikhlasan dengan cara menutup amalan, menyembunyikan amalan. Ayyub As-Sikhtiyani ketika ada orang yang masuk ke kamarnya, sebelumnya dia lagi baca Quran. Ketika ada yang masuk ke kamarnya, dia pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Padahal yang masuk ke kamarnya paling keluarga dia sendiri kan atau teman. Dia pura-pura tidur, menyembunyikan amalan yang memang dia lakukan. Orang zaman dulu, orang zaman sekarang menampakkan amalan yang tidak dia kerjakan. Itu tadi doa. Dia nggak sedang berdoa, tetapi berfoto supaya dikira, ini kayaknya penghuni surga. Ucapkan amin, amin. Komentar kayak gitu ya. Banyak tuh ya. Nah ini, riya itu musuh bebuyutan orang-orang soleh, orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, orang-orang yang menjaga auratnya tidak terbuka. Kalau gitu Ustaz saya nggak usah ke masjid aja biar nggak riya. Ini juga salah. Kalau gitu saya nggak usah baca Al-Quran. Kalau gitu saya nggak usah jilbaban aja, cukup jilbab hati. Ini apa lagi? Pokoknya kayak gitu. Ini pembahasan riyanya juga banyak sekali ya, bab-bab yang contoh-contohnya. Nah intinya ikhlas itu lawannya riya. Dan riya hanya menguntit orang-orang soleh. Nggak ada itu perampok riya ya ketahuan ya. OTW mau merampok dibaca sama aparat itu udah ketangkep. Nggak ada. Orang-orang soleh dekat dengan riya. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan. Kita ada berapa lama, Pak? Secukupnya. Silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan untuk sesi berikutnya itu sesi tanya jawab yang insyaallah tadi sudah kita edarkan secara kertas, mungkin ada yang sudah menuliskan dari kertas tersebut dari kumpulkan teman-temannya, atau yang mau untuk menanyakan secara langsung itu insyaallah bisa. Mungkin kita mulai dari langsung dulu ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali pembahasan kita pada hari ini. Saya sebenarnya selalu berpikir, apalagi pada saat tadi saya menyampaikan tentang ikhlas sendiri. Ini kan bersisi seperti mata uang yang sangat berbeda dan saling berkaitan berbeda. Di mana kita sebagai umat Islam berusaha untuk semaksimal mungkin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhwan kita akan terjebak dengan dia dan berusaha untuk ikhlas-ikhlasnya, tetapi kembali lagi ada sedikit riya juga. Kalau kita baca ya dalam surah Al-Baqarah juga ya, dialog iblis ya, menjelaskan bahwa iblis itu tidak akan bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Nah, di sini kita ingin seperti itu, tidak digoda oleh iblis seperti para nabi dan rasul, ibadahnya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat sejarah juga, ini akal juga saja,
dan juga ada orang yang baca ibadah gitu ya. Kemudian dia hanya memberi minum ya seekor anjing, kemudian dia dikatakan ahli surga seperti itu. Nah, ini kan bukti bahwa amal yang kita lakukan itu tidak serta-merta mengatakan kita adalah surga. Yang saya tanyakan bagaimana kita adalah istiqomah dalam hal ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya segala amalan itu ya karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketahui amalan mana yang Allah terima. Yang satu amalan itu bisa dimasukkan ke surga. Seperti seorang yang pelacur sendiri kan, kalau sendiri pelacur bagaimana? Dia hanya memberikan minum ya kepada seorang anjing, kemudian dia masuk surga. Ini satu pertanyaan. Kemudian yang kedua, tadi disinggung Ustaz tentang akan ibadah, Paratin tiga ya. Yang pertama itu khauf ya, kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mahabbah, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga roja, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tiga rukun ibadah ini saling merangkai. Nah, yang kita ingin bahwa tiga rukun ibadah ini bisa menjadi wastar bagi kita, pemicu bagi kita untuk tadinya melakukan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Nah, kemudian yang terakhir banyak banget Pak. Pusing saya. Tentang tawasul. Ya. Tawasul dengan amalan ibadah. Tapi kita juga mengenal tawasul kepada orang soleh. Kalau zaman Nabi, para sahabat tawasul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau masih hidup. Nah, bagaimana ya kita mengaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslima. Nah, di sini kan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi. Dan orang-orang banyak bersalawat. Nah, bagaimana kalau seandainya ya kita dengan banyak salawat kepada Nabi, kita tawasul dengan salawat itu. Tawasul dengan salawat yang kita lakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibaratnya dengan kita mencintai Nabi, dengan kita bersalawat, kita tawasul dengan salawat yang kita lakukan. Itu bagaimana Rasulullah SAW adalah ya orang yang paling taat, paling amin gitu. Nah, kalau kita ingin mencari tawasul pada orang lain tadi ya Rasulullah seperti itu. Tapi Rasul belum meninggal. Tapi ada firman Allah Subhanahu wa taala kita suruh bersalawat. Kalau suruh banyak bersalawat, salawat yang dilakukan seperti apa? Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak saya. Baik, yang pertama, bagaimana supaya kita bisa, saya sederhanakan Pak ya, selamat dari riya, itu lah gampangnya. Sebenarnya ada satu solusi Pak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini hadis mursal kalau kita mengenal ilmu mursal hadis ya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikannya sedang berkhutbah, nah Abu Musa meriwayatkannya ketika kepada para sahabat juga sedang berkhutbah. Kata Nabi SAW, "Ayyuhan nas ittaqu hadza syirka fa innahu akhfa min dabibin namr." Wahai sekalian manusia, takutlah kalian dari yang namanya syirik terselubung. Karena kesyirikan terselubung itu maksudnya riya, itu lebih halus daripada jejak kakinya semut. Para sahabat yang mendengar statement dari Nabi SAW ini khawatir dong diri mereka terjatuh ke dalam kesyirikan terselubung ini. Mereka berkata, "Qaum ya Rasulullah, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namr wa huwa akhfa min dabibin namr." Wahai Rasulullah, kalau begitu bagaimana kami bisa selamat padahal kesyirikan tersebut lebih halus daripada jejak kakinya semut? Nah, kata Rasulullah, "Qulu," bacalah oleh kalian doa berikut. Nah, ini saya sarankan supaya jamaah membacanya, menghafalnya, dan jadikan sebagai doa sapu jagat jilid 2. Kan yang jilid 1 kan Rabbana atina fid dunya ya.
Nah, yang jilid 2-nya ini doa yang mungkin sebagian jemaah sudah ada yang menghafal, yaitu ada 2 versi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ini yang riwayat pakai dhamir nahnu. Ada yang pakai dhamir ana. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang kami lakukan dalam keadaan kami tahu, sadar, dan kami meminta ampun kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang tidak kami sadari. Nah, ini doa yang insya Allah akan menjaga kita dari riya di antaranya. Hanya saja kita harus melakukan tahapan-tahapan yang berikutnya, ya, jaga amalan kita dari bentuk pamer-pamer, dari menyembunyikan amalan jika memang amalan tersebut bisa disembunyikan. Kalau sholat 5 waktu ya nggak mungkin kita sembunyikan karena itu sudah pasti kelihatan. Atau haji nggak mungkin disembunyikan. Yang berangkat 1 orang yang nganter 1 kampung, gitu kan? Gimana kita mau menyembunyikan haji? Nah, ini doa yang menjadi solusi agar kita terhindar dari riya. Gitu Pak. Yang kedua, yang kedua, bagaimana cara mengaplikasikan rukun ibadah sehingga ibadah kita itu memiliki value, memiliki kualitas yang baik, ya, dan kita bisa mengaplikasikan keikhlasan dalam ibadah kita. Tadi 3 rukun itu bisa kita lakukan jika kita terus-menerus belajar, membaca, belajar. Ya, ujung-ujungnya memang membahas akidah, tauhid, cinta, takut, berharap, itu kan semuanya amalan hati, ibadah hati. Ya kan, dan ini untuk mengumpulkan 3 rukun ini dalam satu ritual itu butuh usaha lagi. Kita harus membiasakan dengan hal-hal yang seperti itu. Dan cara yang paling mudahnya ya mengingat mati, Pak. Mengingat mati. Kita mati, apa yang ada setelah kematian? Ya hisab. Kalau gitu saya beribadah supaya nanti hisab saya baik. Saya harus mencintai apa yang Allah perintahkan. Saya berharap semoga yang saya lakukan ini diterima, dan saya khawatir jangan-jangan ini tidak Allah terima. Tapi itu dikerjakan dengan cara yang cepat, terjadi dengan cara yang cepat. Seperti kita perhitungan kali-kalian, kan itu kan prosesnya cepat, ya, karena terbiasa. Nah, sama orang yang sudah terbiasa dengan seperti itu, dia akan bisa memprosesnya dengan cara yang cepat. Seperti itu, bisa dipahami, Pak, ya? Baik, yang ketiga. Tadi bertawasul dengan musuh. Oh iya, boleh nggak kita bertawasul dengan sholawat kepada Nabi? Boleh. Tawasul itu kan amal ketaatan. Ya kan, salawat kepada Nabi itu bagian dari ketaatan, dan kita boleh bertawasul dengan salawat kita yang kita bacakan kepada Nabi Muhammad. Boleh, Pak? Seperti itu. Tawasul yang dimaksudkan salawat itu perintah, ya, itu ibadah. Tapi dengan kita berusaha jadi memang yang kita lakukan itu ibadah dengan Allah SWT. Nah, maksud saya dikaitkan dengan tawasul pada orang yang soleh. Yang paling sebentar adalah Nabi SAW. Nah, kita ingin dekat dengan beliau dengan selalu bersolawat kepada beliau. Seperti itu. Nah, kita meminta tawasul kepada Rasulullah SAW dalam salawat kita seperti itu. Nah, contoh salawatnya sama salawat yang biasa itu. Ya, salawat yang biasa saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu misalnya. Kalau disebutkan nama Nabi, kita menjawabnya seperti itu. Nah, sedangkan Rasulullah. Iya. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana, ya, dengan cinta kita bersalawat kepada Nabi, kita bertawasul, ya, untuk dekat pada Rasulullah SAW agar doa kita dikabulkan, ya, dari apa yang kita minta supaya Rasul itu, ya, ibaratnya ya sebagai Rasul kita. Karena Rasul kan sebenarnya hakikatnya kan kalau dalam firman Allah kan, ya, kita suruh bersalawat kan, bilang Allah Nabi kan. Nah, ini kan tidak ada nasabnya kan, tidak habis seperti itu kan. Nah, sampai mungkin seperti itu. Oh, maksudnya kita tetap memintanya kepada Allah, kita minta yang kita harapkan, yang kita doain kepada Allah, tapi kita bumbui dengan tawasul kita, dengan sholawat kita kepada Nabi Muhammad, gitu ya, namanya. Boleh tak kalau kayak gitu? Karena kita tetap memintanya kepada Allah.
bukan kita meminta kepada Nabi Muhammad dengan perantara salawat yang kita ucapkan. Kalau seandainya dibalik, kita bersalawat ya dengan meminta dari perantara Nabi Muhammad SAW. Dengan meminta, Ya, dengan perantara dari Nabi Muhammad SAW. kita memintanya kepada Nabi Muhammad. Bukan minta kepada Nabi Muhammad. Kita pada Allah. Kepada Allah, ya. Tapi perantara, gitu. Karena yang paling sebenarnya kan Nabi Muhammad, yang perantara Nabi Muhammad. Gitu. Dan dalam firman Allah tadi menurut saya ulangi juga ya. Kan ini tidak dihapus ya. Kita perlu bersalawat terus kan. Oh, sederhananya gini Pak. Nabi Muhammad itu punya kedudukan. Gimana kalau kita melobi Nabi Muhammad supaya dia melobi Allah gitu? Supaya dikabulkan oleh kita. Iya, supaya doa kita Allah kabulkan. Kita melobi Muhammad. Ya, kita melobi Nabi Muhammad. Ya, kita bertawasul Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad melobi Allah agar doa-doa kita Allah kabulkan gitu kan? Ini niat seperti itu. Itu sederhananya seperti itu kan? Sederhananya niatnya seperti itu. Nah kalau seperti ini nggak boleh Pak, karena kita nggak langsung. Yang boleh itu kita tetap yang berdoa kepada Allah, tapi kita tambah powernya dengan tawasul kita dengan salawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad. Kalau tadi kan dia muter-muter dulu tuh, ya kan, belok dulu tuh, baru ke Allah. Nah kalau ini dia langsung, cuman ada penguatnya. Kalau kita bikin grafiknya, ya kan? Kalau tawasul yang tadi disebutkan kita melobi Nabi Muhammad dong biar Allah mengabulkan, itu kan belok dia doanya. Ya kenapa nggak langsung? Tapi kita tawasulnya dengan salawat kita kepada Nabi Muhammad itu diperkuat dengan itu. Ya karena begini, kan kita orang yang salah ya dosa misalkan. Nah, ya, kita kan minta supaya orang soleh misalkan, ya. Kiai kan ya, supaya doa kita Al-Quran para beliau ya, nanti dikabulkan. Kita juga harus minta seperti itu kan ya. Nah, kalau kita minta, ya mungkin kita juga nggak pede ya, nggak menjadi jelas seperti itu. Nah kalau kiainya masih hidup, nggak apa-apa Pak, kita minta didoakan. Kalau udah meninggal, lah itu kita yang harusnya mendoakan dulu mereka, gitu kan? Itu batasannya. Kalau misalnya orang soleh, sesungguhnya para malaikat bersalawat kepada Nabi. Iya, tapi kan nggak tersebut seperti yang tadi saya gambarkan. Gitu. Ya intinya kalau kita mau berdoa kepada Allah dan menggunakan tawasul kita dengan sholawat kita kepada Nabi itu nggak masalah. Tapi kalau kita minta melobi Nabi Muhammad untuk merayu Allah supaya doa kita dikabulkan, nah ini yang bermasalah. Seperti itu. Dalam arti kita begini, kan khususan bagi Nabi. Iya. Ya. Kalau kita menyampaikan salam, ya di depan makam Nabi, Iya. Itu kan nanti kan menjawab kan? Kan suruh menjawab salam kan? Iya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kan begitu kan? Seperti itu. Nah, kalau kita kalau kan aji seperti itu kan ya. Di Allah kan, di Allah, di depan Nabi kan, kita kan mengucapkan salam. Nanti kan Nabi Muhammad masih ada dalam kita. Ini khususan mungkin, saya kan khususan kepada Nabi. Kalau orang-orang selain Nabi, ya, ini kan ya jelas, gitu kan. Semua kan tidak maksud sebagai Nabi kan, seperti itu. Iya, jawabannya tadi sama Pak. Nabi Muhammad dengan kedudukan dia di sisi Allah yang sangat agung, bukan menjadikan beliau sebagai orang yang bisa untuk memperkuat doa kita dikabulkan. Maksudnya seperti itu. Lalu kenapa di Rasulullah kita menentukan salam? Kenapa? Di Rasulullah kita menentukan salam. Nggak harus Pak, kan itu nggak harus. Di sini posisi kita di sini itu Allah akan kabulkan. Dalam hadis disebutkan. Ini nggak harus, tapi ini kan sesuatu ibaratnya ya ada. Iya, enggak. Kita kalau ngomongin apakah sholawat itu hanya dibalas di dekat kuburannya Nabi, enggak. Bukan kan ngomong seperti itu. Jadi salam. Iya, salam itu salawat sama Pak. Salam dan salawat itu kan disatuin, Ya. sejoli. Ya kan? Dikatakan ucapannya yang berbeda, tapi kan intinya sama. Iya. Ya intinya seperti yang tadi saya tegaskan, kalau kita mau berdoa kepada Allah, kita berdoa langsung kepada Allah dan kita perkuat dengan tawasul berupa sholawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sebagai amal soleh kita. Bukan kita
belokkan doa kita kepada Nabi supaya dia dalam dengan alasan kita kan pendosa. Justru ini salah, Pak. Memang pendosa nggak boleh berdoa kepada Allah. Ini kan logika yang salah. Ya boleh. Iya kan? Bukan tidak boleh. Ulama kita juga berdoa. Iya. Di sini kan saya tanyakan ya, apakah mungkin Nabi juga pernah melarang mati kata ya? Kita bertawasul pada orang yang sudah meninggal misalkan. Kira ada nggak kira-kira? Dalil-dalil yang qat'i dalam Al-Quran disebutkan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Ini sering dipakai sama kawan-kawan yang bertawasul dengan orang yang meninggal. Kalian mengira orang yang mati itu meninggal? Tidak, mereka hidup. Nah ini Pak, Bapak kalau tahu bahasa Arab itu di akhir ayat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, itu pakai fi'il majhul, Pak. Diberi rezeki, bukan memberi rezeki. Nah harusnya ini membantah kawan-kawannya. Kita tak mau sama orang meninggal saja. Dia bukan ingin mencari kesalahan, Iya. mencari penjelasan. Nah itu tadi yang saya bilang. Paham saya. Kan diberikan rezeki di sisi Tuhan ya kan? Iya. Mungkin dapat kan? Indah yurzaqunnya. Yurzaqun kan itu fi'il majhul, Pak. Yang mana mereka yang diberi rezeki, bukan mereka yang memberi rezeki orang yang hidup. Nah, pada kenyataannya orang-orang yang hidup kan bertawasul sama mereka. Orang-orang yang meninggal dalam dengan dalih, ini loh mereka hidup. Iya mereka hidup, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga. Justru mereka dapat rahmat dari Allah. Nah itu, paham ya? Seperti itu sudah jelas. Iya. Jadi sama konsepnya. Rasul pun sama. Ketika beliau sudah meninggal, beliau nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa. Jadi kan kita bisa menjawab dari teman-teman kita, ya, yang memang ibaratnya ya tidak memakai dasar, ya. Tidak apa? Memakai dasar, hanya ikutkan saja. Oh. Saya sebenarnya bukan masalah, hanya ingin mencari ibaratnya dalilnya. Ya. Karena harus diuruskan ini kan. Kalau kita hanya ikut-ikutan seperti ngekor, nah nanti kan ada tanggung jawab di antara Iya. seperti itu. Ittiba itu kan mengikuti dengan dalil, dengan mengetahui, nggak cuma membebek tanpa dia ketahui. Makanya orang yang menginginkan. betul. Ya. Baik. Ada lagi? Bagus ya. Ya, Masya Allah, diskusi sangat bermanfaat insya Allah. Ya, selanjutnya masih ada kait-kait dengan soal ini ada pertanyaan terkait dengan ya soal Assalamualaikum Ustaz, apakah benar kalau kita di rumah mobil diselawatin saja? Baik. Masih ada. Ya, ini cukup viral ya belakangan. Mau mobil, mau rumah diselawatin aja gitu ya. Tapi ternyata memang ada asar. Ada asar. Sebentar, saya baru baca. Pas ini pertanyaannya dengan jawaban. Memang ada riwayat yang seperti itu Pak ya. Pak, saya nyarinya. Dalilnya saya ada baca. Memang ada seperti itu, riwayat seperti itu. Kalau memang kita mau menginginkan sesuatu diselawatin dulu. Awal-awal saya juga mengingkari, maksudnya apa korelasinya antara yang kita inginkan dengan salawat. Ternyata memang ada riwayat. Mungkin nanti saya jawab antum aja narasi hadisnya. Saya nanti akan cari lagi. Baik, yang lain Pak. Ya, selanjutnya Ustaz terkait dengan kesabaran atas perbuatan dengan tetangga. Bagaimana menghadapi seseorang yang tidak cocok dengan makanan yang diberikan dari tetangganya? Apakah kita tetap bersabar memberikan atau berhenti memberikan? Bagaimana menyikapi dari tetangga yang memberikan makanan nggak cocok di lidahnya? Iya. Yang diberikan apa yang memberikan? Ini berarti saya yang memberikan, Ustaz, namun responnya tetangga tidak menyukai. Oh ya udah kalau gitu. Kalau kita tahu tetangga kita nggak suka, kita cari yang mereka suka ya, dan kita mampu gitu. Ya kan? Jawabannya sederhana sih.
Mereka nggak suka, ngapain kita paksa? Karena kan suka nggak suka itu kan rasa ya, apalagi bukan dalam hal-hal yang dibenci gitu. Mungkin kalau saya baca sepengetahuan saya mungkin ini sudah memberikan ada respon bahwa saya harus melakukan ini. Lalu agak sedikit tersinggung, apakah kita bersabar dengan memberikan terus atau kita gitu. berpas diri. Ya sudah, kita sabar karena kan kita nggak tahu ya, ternyata mereka nggak suka, kita sabar. Ya mungkin kedepannya memberikan yang mungkin sesuai dengan selera mereka lah, seperti itu. Allah Ta'ala. Selanjutnya, Ustaz, ketika kita sudah memaafkan seseorang yang menyakiti kita, tapi badan masih beringas lagi kesalahannya, apakah itu masuk kategori belum ikhlas? Nah, bagus ini. Apakah orang yang sudah memaafkan dari seseorang tapi masih ada hal-hal yang mengganjal di hatinya, apakah ini mengurangi kadar keikhlasan? Kalau menurut hemat saya, Allah Ta'ala, asal dia sudah memaafkan dan tidak ada upaya untuk mencari-cari kesalahannya atau mengorek-ngorek kembali, insya Allah itu sudah selesai gitu. Sama halnya ketika Nabi Muhammad menerima taubatnya siapa tuh yang makan yang budaknya siapa, budaknya Hindu siapa yang membunuh Ja'far atau yang bunuh Hamzah, siapa budaknya Hindu yang Wahsy itu Rasul sangat membencinya ketika dia membunuh Hamzah. Bunuh Hamzah apa Ja'far? Hamzah. Ternyata Wahsy masuk Islam. Tapi Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kepada si Wahsy, ya kamu masuk Islam, tapi aku nggak mau melihat wajah kamu seumur hidup. Ini kan sama kan? Apakah Rasulullah nggak ikhlas dalam menerima taubatnya Wahsy? Enggak. Itu manusiawi. Tapi jangan kita jadikan itu, kalau gitu tetap aja dendaman. Enggak seperti itu juga. Jadi itu hal yang manusiawi. Karena Rasulullah SAW pun melakukan hal yang seperti itu. Wahsy itu nggak pernah dilirik oleh Nabi Muhammad, bahkan ketika beliau sudah menjadi sahabat, sudah masuk Islam. Ya Wahsy itu akhirnya jadi sahabat, masuk Islam. Tapi Rasulullah nggak pernah melihat wajah Wahsy karena sejarah yang dilakukan oleh Wahsy. Seperti itu, Pak. Allah. Jadi ini ada dua pertanyaan yang cukup ada korelasinya terkait dengan titik kesabaran seorang muslim dalam menghadapi masalah. Jadi pertama, kita mau dijelaskan kembali secara singkat tentang tingkatan kesabaran sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan pada seorang hamba. Jadi related dengan pertanyaan berikutnya tentang sampai di manakah titik kesabaran bagi umat Islam walaupun sabar itu tidak berujung. Bagus ya. Jadi manusia ketika mendapatkan musibah itu terbagi menjadi 4 golongan. Ini dinukil dalam Madarijus Salikin dari Ibnu Qayyim, dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim. Golongan pertama, orang yang mengeluh, orang yang mengkritik takdir ketetapan yang sudah Allah berikan kepada dia. Kok aku yang dikasih seperti ini? Kenapa harus aku? Ya dengan ucapan, dengan perbuatan, mungkin kayak menampar-nampar pipi atau mencela lah ya, umpatan-umpatan dan sebagainya. Ini yang pertama, golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang bersabar, dan ini yang seharusnya kita lakukan. Dan sabar pun yang dimaksud itu sabar ketika kejadian terjadi di awal. Karena sabar yang diakui oleh Nabi adalah ketika terjadinya peristiwa tersebut di awal waktu. As-sabru inda sadamatil ula, dalam hadis. Sabar yang dimaksud adalah ketika terjadinya musibah tersebut di hari hanya timingnya yang pertama sekali. Nah itu sabar yang dimaksud. Kalau sudah 2-3 hari kemudian kita sabar, ya nggak masalah sih, tapi itu bukan sabar yang diinginkan. Paham maksudnya? Misalnya, jadi bisa saya contohkan ya. Ini yang kedua, golongan yang kedua sabar, ya, dan ini wajib. Golongan yang ketiga adalah orang yang ridho. Orang yang ridho mendapatkan musibah. Wah, ini luar biasa. Nggak semua orang bisa mendapatkan ini. Yang bersabarnya sedikit, apalagi yang ridho. Ini yang golongan ketiga. Golongan keempat lebih tinggi lagi, orang-orang yang syukur. Ini out of the box sekali ya. Mungkin di
cap orang gila nih. Dia dapat musibah malah ridho, malah bukan seperti kebanyakan manusia. Ya makanya Rasulullah mengedukasi kita, ketika kita mendapatkan yang enak-enak, itu mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ketika mendapatkan yang gak enak-enak juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Diawali dengan alhamdulillah. Jadi nggak ada tuh astagfirullah, nggak ada. Alhamdulillah semua. Tapi sambungannya beda-beda. Nah ini 4 golongan. Jadi kaitannya dengan yang tadi 4 tahapan orang ketika mendapatkan musibah. Seperti itu Pak. Wallahu ta'ala. Baik, pertanyaan berikutnya terkait dengan bersabar dalam amanah jabatan. Ketika saya merasa tidak sanggup menjalankannya karena tanggung jawabnya terlalu besar dan berat, dan saya menolaknya, Ustaz. Khawatir banyak yang ini selama saya memimpin. Di samping saya ini seorang perempuan, artinya dia merasa tidak ada hak untuk memimpin juga. Dan jika saya menolak, ada kemungkinan saya instansi ke saya akan menolak. Bagaimana Ustaz sikap anak sekarang? Itu PNS Pak. Oh, Dari ibu-ibu ya? Iya, perempuan. Baik. Kalau jabatannya hanya membawahi kaum wanita, ya, nggak masalah sih. Atau mayoritasnya dominasinya wanita, nggak apa-apa, silakan. Dan kalau memang maslahatnya itu baik ketika Anda yang menjabat, silakan. Daripada kita mengalah, kemudian diambil sama orang yang lebih buruk dari ekspektasi kita. Paham ya maksudnya? Terkadang kan orang nggak pede padahal dia sebenarnya mampu. Padahal dia memiliki kapabilitas untuk memimpin, tapi dia nggak mau. Nah ini juga salah. Ini juga keliru. Dibandingkan dia mengalah, tapi yang akhirnya yang memimpin malah nggak benar, nggak becus. Dan dia mendapatkan dosa juga karena mempermudah orang tersebut memimpin, padahal dia punya kesempatan untuk merubah. Seperti itu. Jika dominasinya wanita, jika yang pimpin juga itu wanita. Jika masih banyak calon-calon yang lebih kapabilitas yang lebih baik, ya nggak apa-apa, dia kalah saja. Yang lain maju, apalagi banyak yang laki-laki. Seperti itu. Ya, selanjutnya ada pertanyaan ringkas tapi ada 3 case di luar topik sedikit. Pertama, bagaimana hukum menerima barang atas jasa yang kita keluarkan? Maksudnya, misalkan di sini case-nya adalah kami membimbing sebuah proyek, kemudian setelah proyek itu selesai, yang bersangkutan memberikan sesuatu barang, namun tidak disebutkan itu sebagai ucapan terima kasih. Ini bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, ketika ada admin perbulan dalam rekening kita 6.500 misalkan dengan bunga semisal 10.000, ketika kita mengeluarkan biaya nominal ribawi atau akad riba sendiri, apa kita harus mengeluarkan 10.000 atau 10.000 kurang 6.500? Lalu yang ketiga terkait dengan mendonasikan rambut sebagai bahan pembuatan wig atau rambut palsu untuk anak-anak penderita kanker. Pertanyaan keberatan ini memusingkan saya. Karena saya harus menghafal tuh step-stepnya itu. Tapi nggak apa-apa, kita coba jawab lah ya. Tadi yang pertama apa Pak? Yang pertama hukum menerima hukum menerima barang. Kalau misalnya kita mendapatkan hadiah dari jasa yang kita keluarkan dan kita sudah mendapatkan gaji bayaran yang semestinya, berarti pemberian itu jatuhnya sogokan, jatuhnya gratifikasi bahasa sekarang ya. Itu KPK katanya melarang ya. Kalau kita menilik kepada pembahasan dalam kenegaraan, gratifikasi itu nggak boleh, baik dalam negara maupun dalam agama. Dan itu maksudnya gratifikasi, benar nggak? Ya kan, gratifikasi kan karena kan dia sudah mendapatkan upah, sudah mendapatkan bayaran, itu kan dia mendapatkan dari luar bayaran dia. Dan ini nggak boleh. Terus gimana solusinya? Ya bagi bersama-sama, jangan dia makan sendiri. Oh kalau gitu nih buat misalnya bentuknya apa? Handphone ya misalnya. Ini buat kamu. Padahal itu proyek kerja satu tim. Ya sudah, handphonenya dijual, bagi uangnya.
Tapi itu kan menerima gratifikasi cuma dalam bentuk jamaah, sama juga. Nggak boleh dong kalau gitu ya. Nggak boleh kalau gitu Pak. Nggak boleh. Baik. Yang kedua? Yang kedua begini, Ustaz. Bagaimana cara kita mengeluarkan harta riba bunga dari setiap bulan kita terima? Misalkan 10.000, sedangkan kita ada kewajiban biaya admin 6.500, apa kita mengeluarkan 10.000 kurang 6.500 atau Enggak ya, biaya admin itu nggak dihitung riba, itu kan jasa keuangan yang memang kita memakai itu. Kalau riba itu kan beda dengan jasa ya. Riba itu kan kita menggunakan apa? Kita memanfaatkan sesuatu dari hutang yang kita dari hutang. Ini riba. Tapi kalau biaya admin 6.500 dari setiap transfer transaksi, ini nggak dihitung riba. Jadi nggak usah mengeluarkan uang untuk menutup biaya itu. itu 10.000 saja? Iya. Mungkin yang terakhir, hukum mendonasikan rambut untuk pembuatan wig bagi anak-anak penderita kanker, Ustaz. Hukum mendonasikan rambut untuk wig bagi anak-anak yang terkena kanker. Nggak apa-apa insya Allah. Wallahu ta'ala. Menurut saya nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa. Tapi ada kayak gitu. Ada. Jadi dari sini saya lihat ada. Nggak apa-apa sih. Kalau memang dibutuhkan ya. Bagian dari ta'awun, bagian dari tolong menolong. Seperti itu. Oh. Untuk apa gratifikasi ya? Kalau seandainya kita berikan untuk misalkan kemudian jalan, ya, kita tahu untuk umum. Iya. Nah, mungkin boleh. Dan tadi rambut saja. Rambut ini kan bagian dari tubuh kita. Nah, kalau seandainya rambut ini kita jadikan untuk ibaratnya jual beli lah seperti itu. Apakah tidak sama ya dengan kita Menjual organ tubuh. ya, menjual dari apa yang menjadi di dalam tubuh kita seperti ini ya? Itu menjual apa hibah? Mendonasikan. Donasi bukannya selain dari rambutnya bisa. Kenapa harus rambut kita? Kanker, kayak botak. Oh, ya, ini pengkhususan. Iya. Oh, pengkhususan. Ya. Bahkan mungkin Pak ya di sebagian kasus yang sedikit ketika ada orang memberikan wasiat, ketika saya meninggal lagi saya mau menghibahkan ginjal saya kepada orang yang butuh ginjal, ini di beberapa kajian usul fikih pun diperbolehkan. Mungkin seperti itu jelas kan kalau menjual. Iya, betul. Ini kan amal Iya. kita ini. Enggak, kan juga donasi ya Pak. Tapi kalau jual beli anggota tubuh itu nggak boleh. Jual beli anggota tubuh itu nggak boleh. Baik, seperti itu. Habis Pak ya? Alhamdulillah. Katanya jam itu bukan Pak ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya minta ampun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil yang tadi ya. Nanti ada